Setelah Xiaoyan berhasil melarikan diri dari tangan Fei Tian, dia pun bergegas meninggalkan Bone Transforming City dan pergi menuju daerah pegunungan. Sambil meningkatkan kecepatannya, Xiaoyan pun sedikit bergumam sekaligus merasa heran bagaimana bisa ketua Pavilion Fenglei cabang utara tiba-tiba muncul dan menemukannya. Selain itu, aura yang dipancarkan Fei Tian benar-benar membuat Xiaoyan merasa tidak aman. Tekanan semacam ini bisa dikatakan setara dengan tetua Guardians dari Akademi Jianan. Bahkan jika Xiaoyan meminjam kekuatan Yao Tianhuo sekalipun, peluangnya untuk menang kemungkinan sangatlah kecil. Di saat Xiaoyan masih terjebak dalam pikiran ini, Fei Tian pun tiba-tiba saja muncul di hadapan Xiaoyan dan memaksanya untuk berhenti. Sesaat kemudian Fei Tian lantas tersenyum dingin dan berkata, "Meskipun kau memiliki gerakan 3000 petir dan sayap misterius, tetapi semua itu masih belum cukup jika ingin bersaing denganku dalam hal kecepatan. Sebaiknya kau segera menyerah dan mengembalikan gulungan teknik tubuh ilusi 3000 petir." Xiaoyan jelas tahu kalaupun dia menyerahkan gulungan tersebut, pihak lawan tidak mungkin melepaskannya begitu saja, mengingat banyaknya kerugian yang sudah dia sebabkan kepada Pavilion Fenglei. Di sisi lain, Fei Tian lalu menambahkan selama Xiaoyan menyerahkan metode ki misterius yang dia gunakan untuk menggabungkan api surgawi, maka dia akan mempertimbangkan untuk membiarkan Xiaoyan pergi. Tentu saja Fei Tian juga tahu kalau Xiaoyan memiliki dukungan dari roh spiritual yang sangat kuat. Namun tidak peduli seberapa kuat roh itu semasa hidupnya, pada saat ini dia hanyalah sebatas roh spiritual yang tidak memiliki tubuh. Oleh karena itu, Fei Tian sama sekali tak merasa takut sedikit pun. Begitu kata-kata penuh ejekan ini terdengar, roh Yao Tian pun perlahan keluar dari dalam cincin dan akhirnya muncul ke permukaan. Ekspresi Fei Tian pun tampak sedikit berubah ketika merasakan kekuatan spiritual megah yang dipancarkan Yao Tian. Dia sontak menyadari kalau sosok spiritual itu pasti adalah seorang elit dusun semasa hidupnya. Meskipun begitu, dia sama sekali tak gentar dan tetap bersikeras untuk menghabisi Xiaoyan. Tak lama kemudian, Yao Tian lantas menatap ke arah Xiaoyan dan menyuruhnya agar segera pergi. Sementara dia akan memblokir Fei Tian untuk sementara waktu. Ekspresi Xiaoyan pun tampak sedikit ragu sebelum akhirnya dia pun mengepakkan sayap tulang di punggungnya dan bergegas melesat ke arah hutan dengan kecepatan penuh. Xiaoyan pun bersumpah akan membalas dendam ini suatu saat nanti. Fei Tian yang melihat Xiaoyan mencoba melarikan diri pun dengan cepat bertindak untuk mengejarnya. Namun sayang, pergerakannya benar-benar dihentikan oleh Yao Tian. Keduanya pun terus bertukar serangan satu sama lain secara intens. Meskipun Yao Tian hanyalah roh spiritual, tetapi dia mampu bertarung seimbang dengan bintang 8 dosong seperti Fei Tian. Sementara itu, di lain sisi Xiaoyan tampak terus meningkatkan kecepatannya. Wajahnya menunjukkan ekspresi marah setelah mengetahui kalau Fei Tian ternyata menargetkan metode ki mantra api yang dia pelajari. Sesaat kemudian, ruang dimensi di sekitar Xiaoyan pun tiba-tiba terbuka diikuti dengan kemunculan Yao Tianhuo yang sebelumnya memblokir pergerakan Fei Tian. Dengan nada serius, Yao Tian pun menyuruh Xiaoyan untuk menambah kecepatannya. Meskipun Fei Tian sedikit terhambat, tetapi dia yakin orang tua itu pasti akan menyusul dalam waktu singkat. Sebuah pikiran pun seketika melintas di kepala Xiaoyan. Dia dapat merasakan kalau sepertinya Fei Tian sudah mengunci aura di tubuhnya kemanapun dia pergi. Xiaoyan menduga pasti ada sebuah jejak yang ditinggalkan Fei Tian sehingga dapat melacak lokasi keberadaannya dengan sangat mudah. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan pun akhirnya menyadari sesuatu dan bergegas mengeluarkan keempat gulungan tubuh ilusi 3000 petir. Sepertinya gulungan inilah yang sudah menyebabkan Fei Tian menemukan lokasinya secara akurat. Untuk menghilangkan jejak, Xiaoyan lalu melemparkan keempat gulungan tersebut ke arah yang berbeda dan kembali melanjutkan perjalanan. Fei Tian yang berjarak tak jauh di belakang pun sontak menyadari kalau benang spiritual yang dia tinggalkan kini telah menyebar ke 4 titik yang berbeda. Fei Tian pun sungguh tak menyangka Xiaoyan ternyata berhasil menemukan jejak spiritual yang dia sembunyikan secara hati-hati di dalam gulungan. Kejadian ini secara alami membuat Fei Tian merasa sangat bimbang. Jika dia terus mengejar Xiaoyan, keempat gulungan tersebut kemungkinan akan jatuh ke tangan orang lain dan menimbulkan masalah baru lainnya. Setelah merenung sejenak, doki di dalam tubuh Fei Tian pun tampak melonjak mengikuti segel aneh yang terbentuk di tangannya. Dalam sekejap, sebuah avatar dengan penampilan serupa layaknya Fei Tian pun akhirnya muncul. Meskipun aura yang ditunjukkan sedikit lebih lemah dari Fei Tian yang asli, tetapi kekuatannya jelas berada di atas keempat Panatua Agung yang pernah berhadapan dengan Xiaoyan. Bisa disimpulkan kalau ini merupakan avatar yang tercipta dari teknik tubuh ilusi 3000 petir. Fei Tian kemudian memerintahkan avatar tersebut untuk bergegas mengejar Xiaoyan. Sementara dia akan mencari keempat gulungan yang dibuang oleh Xiaoyan terlebih dahulu.
Setelah mendengar perintah ini, avatar tersebut pun segera melesat dengan kecepatan tinggi. Sementara itu, Xiaoyan yang berada jauh di depan perlahan menghela nafas lega ketika merasakan aura Fei-Tian yang semakin menjauh dari posisinya berada. Baru saja Xiaoyan merasa sedikit tenang, ruang dimensi di hadapannya pun tiba-tiba terbuka diikuti dengan kemunculan sosok lelaki yang tidak lain adalah Fei-Tian. Namun di situ Yao Tianhua merasakan ada sesuatu yang salah. Menurut penglihatannya, aura yang dipancarkan Fei-Tian saat ini jauh lebih lemah dan hanya setara dengan bintang 6 Douzong. Pernyataan ini secara alami membuat Xiaoyan cukup terkejut dan menyadari kalau sosok yang muncul ini sepertinya hanyalah sebuah avatar. Meskipun bukan Fei-Tian yang asli, tetapi kekuatannya masih sangatlah merepotkan. Oleh karena itu, Yao Tianhua pun mengambil inisiatif untuk berhadapan dengannya. Singkat cerita, pertarungan sengit di antara mereka berdua pun akhirnya terjadi. Jual beli serangan tingkat tinggi pun terus berlangsung hingga membuat Xiaoyan terpaksa menjauh dari area pertempuran. Selama pertukaran kejam itu, Xiaoyan secara tidak sengaja menemukan ada rembesan spiritual dari avatar Fei-Tian, yang menandakan kalau avatar tersebut terbentuk dari energi spiritual. Setelah menyadari kelemahan ini, Xiaoyan pun buru-buru berteriak dan meminta Yao Tian agar segera meminjamkan kekuatannya. Begitu penyatuan ini berhasil diselesaikan, Xiaoyan pun langsung mengeluarkan Fallen Heart Flame dari telapak tangannya. Kemunculan api surgawi transparan ini sontak membuat avatar Fei-Tian menunjukkan ekspresi takut di wajahnya. Karena dia tahu kalau Fallen Heart Flame adalah musuh bebuyutan roh spiritual, avatar Fei-Tian pun bergegas mundur dan berniat untuk melarikan diri. Di sisi lain, nyala api di tangan Xiaoyan dengan cepat melonjak dan berubah menjadi beberapa piton api raksasa yang secara langsung menabrak avatar Fei-Tian dengan sangat kuat. Begitu hantaman keras terjadi, sosok avatar itu pun tampak terluka dan terhempas jauh ke belakang. Melihat kesempatan ini, Xiaoyan pun seketika menghilang dan muncul tepat di hadapan avatar Fei-Tian, sembari melepaskan pukulan super kuat yang sepenuhnya dilapisi oleh Fallen Heart Flame. Setelah pukulan ini menembus tubuhnya, avatar tersebut pun perlahan memudar dan akhirnya menghilang. Pada momen ini, sebuah energi yang menyerupai percikan cahaya petir pun tiba-tiba muncul dan berubah menjadi sepotong informasi yang terserap ke dalam pikiran Xiaoyan. Masuknya informasi ini secara alami membuat kata-kata petir yang Xiaoyan kumpulkan dari keempat gulungan sebelumnya memancarkan cahaya intens dan akhirnya tersusun menjadi sebuah metode Qi yang sangat lengkap. Senyum bahagia pun seketika melintas di wajah Xiaoyan. Siapa sangka dia akan mendapatkan kunci untuk mempelajari tubuh ilusi 3000 petir pada momen kritis seperti ini. Dikarenakan Fei-Tian asli masih ada di belakang, Xiaoyan pun bergegas pergi memasuki hutan untuk menghilangkan jejaknya terlebih dahulu. Dan benar saja, tak lama setelah itu Fei-Tian pun tiba di lokasi Xiaoyan sebelumnya dengan niat membunuh yang sangat padat. Sementara itu, Xiaoyan benar-benar tersembunyi di balik lebatnya pepohonan dan terus mengawasi Fei-Tian dari jarak jauh tanpa menunjukkan pergerakan sedikit pun. Selain itu, Xiaoyan juga meminjam kekuatan spiritual Yao Tianhua untuk menutupi seluruh aura di tubuhnya. Dengan begitu, Fei-Tian tidak akan mungkin bisa lagi menemukan jejaknya. Setelah memeriksa area di sekitarnya secara teliti dan tak menemukan tanda-tanda keberadaan Xiaoyan, Fei-Tian pun sontak dipenuhi amarah yang membara dan akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut. Begitu dirasa aman, Xiaoyan pun buru-buru pergi ke arah yang berlawanan. Di sepanjang perjalanan, Xiaoyan sebisa mungkin menghindari konflik dengan magical beast yang ada untuk mencegah terjadinya pergerakan besar yang dapat memicu Fei-Tian datang kembali. Situasi ini bisa dibilang sebagai pengalaman terburuk yang dialami Xiaoyan selama berada di dataran tengah. Meskipun Xiaoyan masih memiliki kartu truf yaitu Lotus Pembantaian Api, namun serangan itu hanya bisa digunakan satu kali saja dan belum cukup untuk mengalahkan bintang 8 Douzong seperti Fei-Tian. Sesampainya di tempat yang cukup aman, Xiaoyan lalu memanggil boneka siluman untuk berjaga, sementara dia berniat mempelajari teknik tubuh ilusi 3000 petir. Selama proses pemahaman ini, Xiaoyan juga menyadari kalau seseorang harus memiliki energi spiritual yang cukup besar jika dia ingin melatih avatar 3000 petir. Pantas saja hanya beberapa orang dari Pavilion Fenglei yang mampu menguasai teknik ini, mengingat para murid di sana hanya melatih Doqi saja dan tidak memiliki energi spiritual layaknya seorang alkemis. Selain itu, avatar yang berhasil diciptakan juga terbagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat entry, tingkat menengah, dan terakhir tingkat penguasaan. Jika avatar tersebut memiliki kekuatan sama persis dengan penggunanya, maka itu termasuk ke dalam tingkat penguasaan dan sudah mencapai tahap sempurna.
Menurut Xiaoyan, avatar Fei Tian sebelumnya seharusnya termasuk tingkat menengah dan hampir mencapai tingkat penguasaan. Setelah berlatih cukup lama, Xiaoyan pun masih sangat kesulitan untuk bisa membentuk sebuah avatar. Namun di balik kegagalannya, Xiaoyan perlahan mulai menemukan sebuah titik terang. Xiaoyan yakin selama dia melatihnya secara terus-menerus, avatar 3000 petir yang menjadi kebanggaan Pavilion Fenglai pasti akan menjadi miliknya. Dikarenakan waktu sebelum terbukanya kolam darah surgawi masih tersisa 1 bulan lagi, Xiaoyan pun memutuskan untuk menjelajahi pegunungan tersebut sembari melatih tubuh ilusi 3000 petir. Para magical beast yang hidup di pegunungan ini jelas sudah melampaui segala hal yang ada di Kekaisaran Jiama. Namun dengan kekuatan bintang 9 Do Huang yang dimiliki oleh Xiaoyan saat ini, dia pun berhasil membantai sekumpulan magical beast yang muncul tanpa merasa kesulitan sedikit pun. Tak terasa Xiaoyan pun sudah melintasi wilayah pegunungan ini selama 10 hari. Di sepanjang perjalanan, Xiaoyan tidak hanya bertarung dengan magical beast setingkat Do Huang saja, tetapi dia bahkan bertarung dengan magical beast tingkat 7 yang setara dengan seorang Elite Dozong. Secara kebetulan, Xiaoyan juga menemukan sebuah bahan obat langka, yang dimana hal ini membuat sang penguasa dari wilayah tersebut, yaitu Raja Serigala Abu-Abu, menjadi murka dan mengincar Xiaoyan. Jika seseorang mengukur kekuatan Raja Serigala Abu-Abu ini, kekuatannya bisa dikatakan setara dengan Elite Dozong bintang 2. Di masa lalu, tingkatan ini mungkin akan sangat sulit untuk dihadapi. Namun setelah Xiaoyan mencapai bintang 9 Do Huang ditambah masih ada teknik perubahan 3 api misterius, dia pun berhasil lolos dengan mudah dalam pertempuran sengit yang terjadi selama beberapa hari ini. Meskipun Xiaoyan memiliki beberapa kartu truf termasuk boneka siluman, tetapi dia sama sekali tak menggunakannya untuk menghabisi Raja Serigala Abu-Abu itu. Bagaimanapun ini merupakan pelatihan terbaik untuk mengasah kemampuannya sendiri. Walau sudah melalui pertarungan intens yang cukup panjang, tetapi Xiaoyan masih belum bisa menciptakan avatar 3000 petir. Tampaknya teknik ini tidak semudah seperti yang Xiaoyan pikirkan. Tak lama kemudian, seekor magical beast terbang dengan ukuran yang sangat besar pun muncul di hadapan Xiaoyan. Terlihat di atas kepala binatang itu terdapat sang Raja Serigala Abu-Abu yang sebelumnya sempat terlibat pertarungan dengan Xiaoyan. Nah, kurang lebih seperti itulah spoiler pembahasan BTTH Season 5 episode 97-nya. Dan untuk spoiler pembahasan selanjutnya akan Mimin upload secepatnya guys ya. Thanks buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, and see you next time.